Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau dengar perkataan-Mu Tuhan, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi setiap kami. Firman-Mu kekuatan bagiku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Dan hari ini saya mau kasih judul sharing saya, fokus. Sama-sama katakan dengan saya, fokus. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Kita baca, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Sesudah itu apa tuh? Sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan bilang kepada murid-muridnya, naik ke perahu dan kamu nyebrang duluan. Dan ayat yang ke-23, setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Untuk berdoa. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Semalam-malaman dia berdoa kepada Bapa. Dan ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin saka. Sebelumnya kita baca di Markus pasal 6. Kita buka dalam Markus pasal 6 ayat 48. Ketika ia melihat, ini Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin saka. Wow. Yesus melihat mereka sedang kepayahan. Dalam apa? Dalam mendayung karena angin badai yang begitu besar terjadi dalam kehidupan perahu mereka, perahu murid-murid. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga dengan setiap kehidupan setiap kita. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Mungkin hari ini saudara dan saya sedang kepayahan mendayung perahu kehidupan setiap kita. Kita sedang kepayahan mendayung perahu kehidupan saudara dan saya. Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Terus di ayat yang ke-25 dari Matius pasal 14, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini kira-kira jam 3, antara jam 3 sampai jam 6, di mana Yesus datang. Pada saat angin sakal yang begitu besar terjadi dalam perahu mereka, murid-muridnya, dan sedang gelap karena tengah malam, ini udah masuk subuh. Dan mereka melihat dari kejauhan, apa itu? Mungkin putih-putih, apa itu? Wow. Ketika mereka lagi dalam keadaan yang namanya kalut, mereka sedang bingung. Mereka melihat di ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seberapa banyak setiap kita lebih melihat setan di tengah-tengah masalah kita daripada kita melihat Tuhan di tengah-tengah masalah setiap kita. Semua, wah ini setan nih, wah iblis nih, setan. Emang kerjaannya dia begitu, penipu, pendusta. Tapi harus saudara dan saya, ketika kejadian apapun terjadi dalam kehidupan setiap kita, lihat Yesus. Ada Yesus yang menemani setiap kita. Dia tahu kok kita sedang kepayahan. Tapi seberapa sering setiap kita akan membesar-besarkan setan, yang seharusnya ada Yesus yang menemani setiap kita. Aku melihat Yesus, harusnya gitu. Kalau saudara dan saya gak bisa melihat Yesus di tengah-tengah masalah setiap kita, kita sedang kehilangan fokus, yang pada akhirnya kita akan panik, kita akan cemas, dan hidup kita akan dikuasai oleh ketakutan. Makanya murid-muridnya berteriak, "Itu hantu, itu hantu."
Tetapi ayat 27, segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku. Jangan takut." Tuhan bilang, "Tenang, ini aku. Jangan takut." Udah, gak usah panik. Karena sesungguhnya dalam kejadian apapun, dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, Tuhan ada dan melihat, dan Dia tahu keberadaan setiap kita. Dia tahu saat ini kita sedang ngalamin apa, tahu. Dia tahu. Tapi Dia mau supaya setiap kita lihat Dia dong. Lihat Yesus. Bukan lihat kepada masalahnya, bukan lihat kepada persoalannya. Murid-murid berteriak-teriak karena melihat apanya? Melihat setan. Waduh, hantu-hantu. Melihat keadaan yang menakutkan. Harusnya kamu lihat Yesus yang berkata, "Jangan takut." Wow. Terus di ayat 28, lalu Petrus berseru, menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Wah, masih belum yakin Petrus. "Suruh aku Tuhan, kalau Engkau Tuhan, untuk berjalan di atas air." Kata Yesus gini, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Petrus nggak fokus kepada Yesus. Petrus fokus kepada tiupan angin yang terjadi. Dan pada akhirnya, kalau saudara nggak fokus kepada Tuhan, tapi saudara fokus kepada badainya, kepada masalahnya, lambat laun masalah persoalan itu akan menenggelamkan saudara dan saya, akan menenggelamkan setiap kita, sehingga saudara akan hidup dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh kecemasan dalam hidup saudara dan saya. Makanya 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Hai engkau yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya adalah orang yang gak fokus. Karena fokus itu butuh apa? Tenang. Makanya Tuhan bilang, waktu Tuhan datang kepada murid-muridnya, Tuhan bilang, "Tenanglah, ini aku." Tuhan bilang, "Tenanglah, teguhkan hatimu, ini aku." Seberapa banyak setiap kita ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, gak bisa tenang. Karena apa? Karena kita gak melihat Yesus. Harusnya hati, pikiran kita fokuskan kepada Yesus. Karena dialah sungguh-sungguh yang bisa menenangkan badai hidup dalam setiap kehidupan kita. Harusnya kita fokus kepada Dia. Jangan sampai kita kehilangan fokus, dan pada akhirnya masalah, keadaan, badai hidup akan menenggelamkan setiap kita, dan kita hidup di dalam ketakutan. Yuk, Bapak Ibu sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini di antara kita semua ada yang sedang mengalami namanya ketakutan, ada yang mengalami kecemasan, ada yang mengalami namanya kekhawatiran, yuk fokus kepada Tuhan. Arahkan mata hati saudara kepada Tuhan, di mana Dia mau berkata kepada setiap kita, "Jangan takut, tenanglah." Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Oleh sebab itu, nggak ada ketenangan di luar Tuhan. Datang kepada Tuhan, fokus pada Tuhan, itu yang membuat setiap kita tenang. Sekali lagi, datang kepada Tuhan, fokuskan. Jangan sampai fokus kita mencong ke kiri atau mencong ke kanan. Karena apa? Karena badai,
karena keadaan, karena kehidupan yang menghimpit setiap kita. Jangan sampai fokus kita melenceng, tetapi terus arahkan fokus kita hanya kepada Dia. Lihat Yesus, lihat Dia. Jangan lihat apapun yang akan melihat setiap kita, tapi lihat Yesus, pandang Yesus, karena Dia penolong dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah melalui perenungan hari ini, kalau saudara hari ini enggak fokus, yuk arahkan mata hati saudara untuk fokus kepada Tuhan, untuk memandang kepada Dia, memandang firman-Nya, supaya setiap kita berjalan di dalam kemustahilan bersama dengan Dia. Karena Dia Allah yang sanggup meredakan setiap badai kehidupan setiap kita. Dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat setiap kita melewati setiap proses, masalah, keadaan-keadaan hidup yang tidak seperti apa yang kita mau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami kalut, kami takut, kami cemas Tuhan. Dan hidup kami dikuasai oleh ketakutan itu Tuhan. Ampuni kami. Biar mata kami terus fokus kepada Engkau, memandang Engkau Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami, menguatkan setiap kami, meneguhkan hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kalau ada teman-temanku yang sungguh-sungguh dijamah melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, dan mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, masuk ke dalam hati mereka, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.